Saya nama Yohanes Dang, asal Desa Boweli, Kecamatan Pantar, Dusun 2, Desa Boweli. Jabatan saya sebagai lembaga adat Desa Boweli dan dikhususkan juga kepada suku Kulumangguak sebagai orang tua adat di sini. Sedikit saya mau menceritakan tentang batu pelat di Bikir yang namanya Wene Oro. Wene Oro itu nama perempuan. Mambesi adalah nama laki-laki. Sebelumnya itu terjadi menurut cerita leluhur kemarin bahwa perempuan Wene Oro menjelma menjadi batu itu sebelumnya itu terjadi air bah. Air bah akhirnya suami istri menjelma menjadi batu yang namanya Wene Oro itu nama perempuan, Mambesi adalah laki-laki. Yang meluputkan diri, selamatkan diri sampai di Gunung Elang Modi adalah Burung Seputo. Dia pun mama kandung sendiri yang meluputkan diri sampai di Gunung Elang Modi. Dan ada satu perahu yang datang asalnya dari Bugis. Yang di dalam perahu itu namanya Sultan Markus. Kalau dulu sebelum air bah itu pemukiman dari suku Rasi. Suku Rasi tempat namanya Bikir. Itu nama kampung Bikir itu. Itu tempat asalnya suku Rasi. Sesudah air bah dan akhirnya yang meluputkan diselamatkan diri di Gunung Ulang Modi. Sampai di sana ada perahu satu yang datang namanya perahu orang Bugis. Menurut cerita sejarah orang tua. Lalu yang di dalam perahu itu adalah Sultan Markus. Seorang laki-laki yang artinya perahu terkandas di situ. Terus beliau ini turun bersama dengan perempuan ini namanya Burung Seputo. Beliau ini dari orang tua dari Burung Seputo, Wene Oro. Nah, orang tua dari Wene Oro, dia pun anak suami istrinya sudah dihanguskan dengan air bah, sedangkan ibu sendiri yang selamat di atas Gunung Ulang Modi. Semuanya habis dimusnahkan air bah. Sedangkan yang selamat hanya satu orang saja, yang namanya Burung Seputo. Sultan dan Burung Seputo itu sesudah air bah kering, akhirnya mereka dua menjadi suami istri. Perkawinan terjadi menjadi suami istri, akhirnya dia punya keturunan yang sampai dengan hari ini yang disebut sebagai suku Rasi. Suku Rasi itu dulu tinggal di Bikir sesudah air bah, mereka sudah pindah ke tempat ini, Lulmang ini. Yang sekarang masih ada, yang namanya Stepanus Ur, masih ada, Sadra Kuaang sudah almarhum. Suku Rasi itu hanya di Desa Boweli, Dusun 2, Lulmang. Kalau dulu masih mereka aktivitas hanya bertani, juga iris tuak. Nah, mereka bertani, berburu, dan punya hasil usaha pertama iris tuak juga. Ritual dulu itu biasanya kalau ada tanam kebun, dorang mesti bikin ritual. Ritual dan ya sepertinya baca-baca mantra-mantra ritual gitu. Jadi kadang-kalanya dom bilang, oh no wada mamado, terembei lelembei, mana kudu juru batu, tohtang abgong, enaru kulyangu metna metsi. Artinya pamit sama arwah-arwah yang meninggal sebelumnya itu kalau mau tanam kebun. Artinya pamit dengan arwah yang sudah meninggal. Supaya bisa tanam kebun, tidak ada gangguan apa-apa. Artinya minta permisi sama mereka supaya tidak ada gangguan binatang-binatang untuk mengambil merampas, memakan kita penghasil tanaman. Jadi bahagian itu dorang mesti siapkan, ada siripinan sedikit. Ada beras 7 biji. Nah, dikumpulkan pergi taruh di tempat mesbah itu, terus ritual itu disampaikan, besok tinggal tanam saja. Berarti tidak ada gangguan apa-apa itu. Ya. Kalau pertapaan itu biasanya kalau orang mau pergi perang atau mau teken tentara begitu, harus bertapa di situ. Jadi sendirian, tidak bisa ada berteman. Sendirian datang tidur di atas batu situ, nanti malam batu ini Anda bawa terbang keliling dunia. Sesudah dia keliling dunia hampir siang baru dia datang lepas. Dia lepas di situ, nanti bangun kita ada di tempat batu situ.
Lalu kita mau pergi perang juga pergi berhasil. Orang mau tembak modal apapun tetap kita luput dari segala ancaman musuh. Kalau batu Wenoro bisa duduk di atas, dan kalau saat bubutuak harus poa sedikit dia punya lubang itu. Karena tidak poa berarti mau jalan pungut, mau berburu tidak akan dapat. Jadi harus poa sedikit sebelum minum. Terus mambesi itu kalau matahari naik tidak bisa jalan di bagian atas. Karena itu pamali. Ya sampai hari ini orang tidak bikin bersih karena bayangan nanti kena kita pulang kurus-kurus dan sakit sampai mati. Nah, jadi untuk Wenoro bisa dibersihkan, tapi untuk mambesi tidak bisa, itu pamali keras. Dia pun pamalinya itu tidak bisa lewat, bayangan tidak bisa kena itu batu. Jadi tadinya itu kalau dia masih kotor itu kan tidak bisa raba itu. Hanya Wenoro yang bisa, itu karena perempuan. Laki-laki ini masih keras itu. Ya. Dia punya syarat pamalinya itu. Kalau cerita untuk ritual di sana atau memang batu itu memang anak muda tidak bisa. Air itu juga biasanya dia mengalir. Dia mengalir turun, tapi tidak bisa kena kaki, hanya lewat. Taruh dia pun alas baru lewat. Kena kaki tidak bisa. Ada sesuatu yang jatuh di air juga tidak bisa. Jadi biasanya orang tua dia punya pemilik sendiri itu, dia pergi permisi saja. Sudah anak-anak dong lewat ya dia, lu kembali sudah. Terus air itu kering ikut, kering jalan. Nah, tapi sampai hari ini air sudah kering itu. Kalau dulu itu masih di Mamar itu air mengalir terus. Ya, karena itu tuan suku itu dia permisi dia sama dia berarti air sendirinya kering jalan. Kalau mata air di situ tuh awal pertama dengan Bronze Poto. Bronze Poto ini menurut sejarah leluhur itu tumbuh dari tanah. Tumbuh dari tanah kawin dengan ini Yesmau, Romau. Nah, lalu ini orangnya tumbuh dari tanah jadi nona gadis cantik bukan main. Tapi orangnya ini masih antero. Menurut cerita orang tua antero. Artinya pergaulan antara dua laki-laki dan perempuan tapi untuk mau bergabung bersatu tidak bisa. Nah, akhirnya laki-laki ini dia upayakan untuk bagaimana supaya dia cari belut di kali. Belut udang kepiting dia isi di bambu. Datang terus dia tanya, sudah masuk ke belum? Sudah. Tapi sayur tidak ada. Ini tanya perempuan Bronze Poto ini. Ya dia bilang tidak ada belut di bambu. Bambu jadi ambil kok, masak kita makan dengan nasi. Jadi begitu dia poa di tempat untuk memasak begitu, belut marep ini yang langsung dia kaget. Kaget langsung air kencing, terus kencing memang. Kencing itu yang dia pun air itu terus timbul mata air yang namanya air bikir itu. Kalau batu tulisan ini semua orang datang lihat. Dan kami sendiri pun tidak bisa baca karena tulisannya tulisan Arab. Kemungkinan ya. Jadi semua orang datang tapi tidak bisa baca. Hanya kita ada terka saja bahwa ada tulisan. Cuma tulisannya apa? Kita belum tahu semua. Ya. Sampai hari ini kita belum tahu tulisan nama apa.